Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih bang, mengganggu lagi nih. Saya ingin bertanya lagi bang, yaitu mengenai tentang daripada hakikat syahadat. Apa sih arti dari hakikat syahadat itu bang? Karena selama ini terlalu banyak saya dengar pemaparan tentang hakikat daripada syahadat itu sendiri. Karena syahadat seperti orang awam berbeda juga artinya. Setelah kita naik kelas, syahadat hakikat pun juga lain juga pengertiannya. Dan bagaimana sih pengertian syahadat itu bang? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan pada saat melakukan sholat syariatullah atau syarat seperti biasa saja orang awam. Bagaimana mengaplikasikannya dalam pada saat syahadat. Karena saya yakin bahwa apabila tidak mengerti hakikat syahadat, maka segala yang saya bilang wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah itu berarti bohong yang saya lakukan apabila saya tidak mengerti hakikat daripada syahadat itu. Dan pertanyaan kedua yaitu mengenai sholat bang. Karena di dalam hati ini gelisah sekali kalau tidak melaksanakan sholat. Yaitu sholat yang seperti diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang ditentukan waktunya itu. Dan bagaimana caranya mengaplikasikan apabila kita sudah memahami ilmu ma'rifat. Bagaimana untuk mengaplikasikan hati ini bahwa yang melakukan, yang menggerakkan Allah. Bagaimana pengaplikasiannya bang di dalam sholat? Mohon pencerahannya bang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat syahadat. Asy-syahid, Allah lah yang maha penyaksi. Yang dinamakan syahadat itu menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Sementara ini kita ketika masih duduk di dalam syariat saja, syariat beloko, maka kita tidak akan pernah bisa bersyahadat. Karena yang dikatakan syahadat menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah itu hanya ditandai dengan kata-kata saja. Pokoknya ada orang yang masuk Islam berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu sudah masuk Islam menurut syariat. Padahal disuruh menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah di dalam syahadatnya. Akan tetapi di dalam syariat makna syahadat ya sekedar
mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah Islam. Karena di dalam tatanan syariat yang disembah, yang diabdi, yang dipandang, yang disaksikan hanyalah badan. Yang penting badannya, mulutnya sudah baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, sudah Islam. Karena yang dipandang dohirnya saja, syariatnya saja. Maka benarlah bagi orang yang masih duduk di syariat bila syahadatnya demikian. Tidak ada yang salah. Akan tetapi bila kita naikkan lagi ke dalam hakikatnya, syahadat itu kan bersaksi dan menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Menurut manusia kebanyakan, menurut mayoritas manusia, mana mungkin kita bisa menyaksikan Allah di dunia ini. Sementara selama ini pemahaman yang masih duduk di dalam syariat saja mengimani, meyakini, mengakidahi bahwa Allah itu tiada, bahwa Allah itu Adam, bahwa Allah itu gaib, bahwa Allah itu mati, bahwa Allah itu tidak kuasa sama sekali kepada diri manusianya, bahwa Allah itu tidak ada kekuatan sama sekali kepada diri manusianya. Karena yang selama ini menyangka, mengira yang mempunyai sifat wujud, sifat hidup, sifat kuasa yang mestinya itulah sifatnya Allah, diakui sebagai milik manusianya. Inilah pemahaman syariat. Jadi tidaklah mungkin bisa menyaksikan Allah sementara akidah dan imannya Allah ditiadakan, Allah digaibkan di hatinya. Sementara yang nyata, yang wujud, yang hidup di hati mereka, orang-orang yang masih duduk di syariat, yang wujud, yang hidup, yang kuasa adalah diri manusianya sendiri. Nah, sekarang saya tanya, lalu siapakah yang menjadi Allah selama ini di dalam ketika kita masih bersyariat saja? Ternyata selama ini yang ngaku-ngaku jadi Allah adalah diri manusia kita sendiri. Coba perhatikan, di dalam hati kita, keyakinan kita, akidah kita selama ini bahwa yang hidup itu, yang wujud itu, yang berkuasa itu, yang mempunyai kehendak, daya, upaya dan ikhtiar itu kan diri manusianya. Selama ini kita menyangka diri manusianya lah yang lebih wujud daripada Allah. Sementara selama ini kita menyangka diri manusianya lah yang merasa ada daripada Allah.
Sementara selama ini kita merasa diri manusianya lah yang merasa kuasa daripada Allah. Lalu mana mungkin kita dapat menyaksikan Allah sementara yang jadi Allah itu diri kita sendiri selama ini, ketika kita masih duduk di tahapan syariat saja. Maka tak mungkinlah kita bisa menyaksikan Allah ketika kita masih duduk di syariat, sementara Allah kita tiadakan di hati kita. Allah kita gaibkan di hati kita, sementara kitalah sebagai makhluk yang merasa wujud, lebih wujud dari Allah, lebih hidup dari hidupnya Allah. Selama ini yang kita saksikan di hati kita kan bukan Allah. Selama ini yang kita saksikan di hati kita adalah diri manusia sendiri. Iya tidak? Coba tafakuri di dalam hati kita. Coba hayati, benar tidak apa yang dipaparkan ini? Nah, inilah alasannya bagi mereka yang masih duduk di dalam tatanan syariat, selamanya takkan bisa menyaksikan Allah di dunia ini, karena Allah di hatinya digaibkan dan ditiadakan, sementara dirinya lah yang ngaku jadi Allah. Allah, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya. Karena selama ini hati kita keras melebihi kerasnya batu, alias hati kita masih kufur, hati kita masih ingkar kepada Allah, hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri manusia kita selama ini. Maka selamanya bila hati ini masih kufur, maka bila selama hati ini masih ingkar, maka selama hati ini masih selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Semua amal ibadah dan sholatnya hanya dusta belaka. Seluruh ibadah dan sholatnya hanya kebohongan belaka. Seluruh ibadah dan sholatnya hanya mensekutukan Allah dengan diri manusianya, karena manusianya telah mentuhani dirinya sendiri selama ini. Buktinya adalah di dalam sholat kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Di dalam sholat kita takkan pernah bisa khusyuk. Di dalam sholat kita takkan pernah bisa mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Karena kita belum mukmin, karena kita belum iman, karena kita masih kufur, masih kafir di sisi Allah. Hatinya masih kafir, beragama dan bertuhannya hanyalah kedok
untuk membuktikan kepada manusia bahwa diri kita selama ini sudah beragama dan bertuhan dengan bukti laku padanya diberagamakan, pakaian agama, pernak-perniknya agama, simbol-simbolnya agama, sementara hati masih kafir kepada Allah. Karena yang jadi Allah selama ini adalah diri manusia kita sendirilah yang merasa berbaju dengan bajunya sifat-sifatnya Allah. Sementara di hati kita Allah kita letakkan di dalam sifat-sifat kemakhlukan diri manusia kita sendiri. Yang sebenarnya Allah itu wujud, kita letakkan di dalam sifat muhalnya Allah sendiri, bahwa Allah itu Adam, Allah tidak ada. Bagaimana mungkin Allah itu tidak ada, sementara sifat muhal itu adalah sifatnya para makhluk yang diciptakan Allah. Bila manusianya yang merasa wujud, berarti Allahnya tiada di hati manusianya. Bila manusianya yang merasa hidup di hatinya, maka Allah mati di hati manusianya. Ya tidak? Karena selama ini kitalah yang belum menyadari, seolah-olah kitalah yang menjadi Allah. Tapi kita tidak menyadari. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah sementara yang jadi Allah kita sendiri? Kitalah yang merasa bisa menyaksikan diri manusia kita sendiri di hati kita. Mestinya disuruh menyaksikan Allah di dalam syahadat, loh kok malah kitalah yang jadi penyaksi di dalamnya. Asyahid berarti asyahid itu bukan sifat Allah, akan tetapi sifat diri manusia kitalah yang selama ini merasa menjadi Tuhan. Karena inilah manusia mayoritas yang masih duduk di dalam tatanan syariat tak mungkin bisa mengabdi kepada Allah, karena tidak pernah bersaksi bahwa Allah itu sebagai Tuhan di hatinya. Yang ada di hatinya adalah dirinya sendiri yang mentuhani diri manusianya itu sendiri. Seolah-olah manusia ini bukan ciptaan Allah, tapi seolah-olah manusia ini ciptaan dirinya sendiri, tapi tidak sadar. Itu alasan yang pertama. Kenapa manusia tidak bisa menyaksikan Allah? Karena manusianya lah yang masih merasa menjadi Allah, tapi tidak terasa dan tidak disadarinya. Karena butanya mata hati, karena jiwanya masih mati. Kemudian yang kedua, kenapa manusia tidak bisa menyaksikan Muhammad Rasulullah di dalam tatanan syariat? Karena mayoritas manusia berpikir, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 abad yang lalu? Maka muhal
bagi manusia bisa menyaksikan dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Inilah yang membuktikan bahwa manusia yang masih duduk di dalam tatanan syariat tidak bisa bersyahadat kepada Allah dan Muhammad Rasulullah, karena dikiranya Allah itu tiada, karena dikiranya Allah itu gaib, dan karena dikiranya mana mungkin bisa menyaksikan Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Semuanya tidak mungkin bagi mereka yang masih duduk di dalam tatanan syariat. Maka dari itulah mereka tidak bisa bersyahadat selamanya mereka yang masih duduk dalam di tatanan syariat saja tidak bisa masuk Islam di sisi Allah. Karena anggapan iman akidahnya masih demikian, serba dohir, serba badan, serba syariat. Lalu Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, yakni manusia yang beriman kepada Allah hanya sebatas syariat, iman-imanan, tapi di dalam hatinya yakin bahwa Allah itu ada, tapi manusia masih belum bisa membuktikan bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup. Maka diperintah lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya dengan adanya Tuhan, pencipta diri manusianya. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam keselamatan yang sempurna. Maksudnya adalah sempurnakanlah Islammu kepada Allah, pasrahkanlah Islammu kepada Allah, pasrahkanlah dirimu kepada Tuhan pencipta diri manusiamu secara total jenderal, secara sempurna. Inilah bukti nyata bahwa syariat saja tidak cukup, wajib berhakikat, masuk ke dalam hakikatnya, yakni yang sebenar-benarnya. Karena syariat itu hanyalah bayangan, hanyalah kulit, sedang isinya adalah hakikatnya, batinnya. Dohir batin harus berislam, bukan dohirnya saja yang disahadatkan membaca syahadat, tapi batinnya wajib menyaksikan syahadat itu sendiri. Nah, jadi yang dimaksud hakikat syahadat itu adalah manusia wajib mengenali Allah dan beragama secara total jenderal di dalam hatinya, beragama kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal sebuah agama adalah mengetahui, menyatakan bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu hidup.
untuk merealisasikan, untuk mengaplikasikan awaluddin ma'rifatullah ini adalah lewat jalan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka bermakrifatlah kepada diri manusiamu, maka engkau akan menyaksikan ma'rifatullah, maka engkau akan mengenal Tuhanmu. Maka kenalilah dirimu sendiri dahulu, siapa dirimu itu. Mayoritas manusia yang masih duduk di tatanan syariat saja tidak tahu kepada Tuhannya. Ditanya sifat wajibnya Allah ada berapa, sifat muhalnya Allah ada berapa, tidak tahu. Apakah ini yang disebut Islam indallah? Karena selama ini Islamnya hanya indan nas, penyembah manusia, tidak menyembah Allah. Maka dari itu, bagi Anda yang masih belum tahu sifat-sifatnya Allah yang 20 dan sifat muhalnya Allah yang 20, silakan cari di Google, dipelajari, artinya dipahami, maknanya dipahami. Bila memang Anda belum pernah mengaji tauhid waktu kecil, cari di Google, cari sifat wajibnya Allah yang 20 dan sifat muhalnya Allah yang 20 untuk Anda hafalkan, sehingga Anda memahami siapa Allah dan siapa diri Anda. Jadi agar Anda tahu bahwa sifat-sifatnya Allah hanyalah milik Allah, sifat-sifat muhal bagi Allah adalah milik seluruh makhluk ciptaan Allah. Bila Allah yang wujud, wajib bagi para makhluknya memposisikan diri kepada keadamannya, ketiadaannya. Bila Allah yang wujud, manusia harus tidak ada. Bila manusianya yang wujud, maka pasti Allah tidak ada. Karena manusianya lah yang selama ini merasa menjadi Tuhan. Nah, bila Allah itu bersifat hidup, maka manusianya harus wajib memposisikan diri di dalam sifat kematiannya. Bahwa sifat makhluk itu mati, tidak hidup. Hidup itu Allah, bukan makhluk. Manusia itu mati, bukan hidup. Selama ini yang kita rasakan kan seolah-olah diri kita lah yang wujud, diri kita lah yang hidup, sementara Allah kita taruh di dalam makhluk, seolah-olah Allah itu makhluk. Allah tidak ada, Allah mati di hati kita. Karena yang ada, karena yang hidup di hati kita hanyalah diri kita sendiri. Benar tidak? Nah, bila kita sudah menyadari, bila kita sudah menghafalkan sifat wajib bagi Allah dan sifat muhal bagi Allah, yakni sifat muhal itulah sebagai sifat wajibnya manusia. Jadi bacalah sifat muhalnya Allah itu, karena sifat muhal bagi Allah itu adalah sifat yang harus kita miliki sebagai yang diciptakan. Nah, bila kita sudah menyadari bahwa manusia ini sebenarnya tidak ada,
bahwa sebenarnya manusia ini mati, maka nyatalah bahwa yang ada, bahwa yang wujud, bahwa yang hidup, bahwa yang kuasa itu hanyalah Allah. Bila manusia sudah bermakrifat kepada asal usulnya, yakni ketiadaan, yakni tiada sesebutan sebelum manusia itu dilahirkan ke dunia ini. Kan kita manusia dari alam ketiadaan yang tak dapat disebut. Kemudian kita diadakan. Nanti pun kita kembali kepada alam yang tak dapat disebut, yakni laisa kamislihi syai'un. Dari Allah lah, dari yang tidak seperti apa-apalah kita diadakan, kita diwujudkan, kita dihidupi oleh hidupnya Allah. Tapi bukan manusianya yang hidup, Allah lah yang hidup. Bila kita sudah menyadari bahwa sesungguhnya sifat-sifat Allah itu kebalikan dari sifat manusia, maka itulah yang dikatakan makna bersaksi. Coba pegang erat-erat kata-kata ini. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah kecuali asyahid, yakni kecuali Allah sendiri. Bila manusia tiada hidup, apakah manusia bisa bersaksi kepada diri manusianya sendiri? Berarti yang bersaksi selama ini adalah hayatullah atas diri manusianya. Maka dari itu hakikat syahadat itu adalah dalam hati kita menyaksikan bahwa hidup inilah Allah dan menyaksikan bahwa Muhammad Rasulullah itu adalah badan-badan manusia inilah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Di dalam syahadat kan bunyi kalimatnya begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bila yang dimaksud Muhammad bin Abdullah yang telah wafat 14 tahun abad yang lalu sebagai apa yang kita saksikan, berarti kan bunyinya syahadat begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Iya kan? Nah, kita tidak diutus menyaksikan Muhammad bin Abdullah yang sudah wafat 14 tahun yang lalu. Kita tidak diutus menyaksikan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Muhammad bin Abdullah itu adalah Ahmad bila mim. Siapa? Ahad, yakni Allah itu sendiri yang mengutus badan-badan ini, yang menghidupi badan-badan ini. Badan diutus mandi, badan diutus wudu, badan diutus sholat, badan diutus ibadah, dan badan diutus apa saja. Itulah yang dimaksud bersaksi. Itulah yang dimaksud syahadat. Allah lah penguasa badan, bukan badan penguasa Allah. Selama ini kita hanya menyaksikan badan-badan inilah yang berkuasa untuk sholat. Selama ini kita hanya menyaksikan badan-badan inilah yang bisa ibadah. Akan tetapi kita luput, kita lalai menyaksikan hiduplah yang menguasakan di dalamnya. Bila kita sudah bisa menyaksikan bahwa hiduplah
penguasa badan. Inilah yang dimaksud syahadat di sisi Allah. Jadi bagaimana mungkin manusia bisa bersahadat kepada Allah sementara manusianya masih jadi Tuhan? Sahnya syahadat di sisi Allah adalah ketika manusianya sudah kembali ke habitatnya, yakni ketiadaan, yakni kegoiban. Yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Allah. Inilah yang dimaksud syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Inilah yang dimaksud asyahid. Allah lah yang maha menyaksikan, bukan manusianya yang bisa menyaksikan. Bila manusianya tidak ada hidup, apakah manusia bisa menyaksikan diri manusianya sendiri? Adanya Allah lah manusia bisa menyaksikan badan-badan ini. Inilah yang dimaksud hakikatnya syahadat. Bila kita bisa sudah menyadari bahwa syahadat ini seperti ini, maka dalam pengaplikasian di dalam sholat adalah kita ketika membaca Allahu Akbar, kita sudah tak merasa mampu membaca Allahu Akbar. Kita tak merasa mampu memahabesarkan Allah. Tanpa hidup, apakah kita bisa sholat? Tanpa hidup, apakah kita bisa mengangkat tangan? Tanpa hidup, apakah kita bisa berkalam Allahu Akbar? Sebenarnya yang memahabesarkan Allah itu adalah Allah sendiri. Hidup sendirilah yang memahabesarkan hayatullah sendiri. Jadi artinya bukan Allah nyembah Allah. Berarti kan ada dua. yakni seluruh apa yang teraf'al di dalam diri manusianya itulah af'alullah, syariatullah, digerakkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Pengaplikasian di dalam sholat, kita sudah tidak merasa diri kita lah yang sholat. Allah lah yang mempergerakkan, yang memperjalankan hamba-hambanya di dalam sholat itu sendiri. Jadi hambanya hanya bisa menyaksikan perbuatan Allah, pergerakan Allah yang menggerakkan badan-badan ini. Inilah yang dimaksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi di dalam sholat mengalir saja, yakni hati sudah dikuasai oleh hayatullah lah yang bisa menyaksikan Allahnya sendiri dan bisa menyaksikan badan-badan yang diperjalankan oleh Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang menggerakkan, yang memperjalankan hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita pahami dan semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billah aliyyil azim. Selamat pagi abangku. Saya mau bertanya bang, yaitu bagaimana pandangan ma'rifat tentang wudu itu sendiri. Bagaimana sih bang hakikat wudu yang sebenarnya?
Semoga pertanyaan saya ini abang berkenan menjawabnya dan memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hakikat wudu itu kan bersuci, mensucikan diri, mensucikan badan-badan dari kotoran. Di saat mensucikan muka wajah kita maksudnya mensucikan pandangan mata ini agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika tangan diusap supaya tangan tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika mengusap sebagian kepala supaya otak ini tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika membasuh kedua kaki tujuannya supaya kaki tidak bermaksiat kepada Allah. Itu secara syariatnya. Untuk secara hakikatnya adalah bagaimana mungkin kita bisa bersuci sementara yang maha suci di hati kita selama ini diri manusianya sendiri. Semuanya akan kotor, selamanya akan kotor. Bila yang berkuasa, bila yang wujud, bila yang hidup di hati kita ini masih diri manusianya yang mentuhani dirinya sendiri. Allahnya gaib, Allahnya tiada, selamanya tak akan bisa suci. Bila tidak suci, tidak bisa suci apakah bisa beribadah? Semuanya batal. Yang dimaksud bersuci adalah mensucikan hati dari selain yang maha suci. Mensucikan hati dari diri manusianya yang ada di hati adalah yang maha suci. Yang wujud di hati adalah yang maha suci. Yang hidup di hati adalah yang maha suci, yakni hayatullah. Inilah yang dimaksud bersuci dari diri kemanusiaannya. Bila sudah bersuci seperti ini, maka ia akan bisa sholat, bisa beribadah, bisa menyembah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Jika hati sudah suci dari kewujudan diri manusianya, jika hati sudah suci dari kehidupan manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud bersuci itu. Semoga bisa dipahami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku, abang, semoga tidak bosan-bosannya memberikan pencerahan-pencerahannya. Saya sedikit mau curhat, abang. Kebetulan di keluarga saya itu ada kakak saya yang sudah berguru kemana-mana untuk mencari ilmu hakikat dan ma'rifat ini. Setelah dia pulang, dia datang bahwa mengatakan dirinya adalah Allah. Semua baik tubuhnya, semua yang dilakukan adalah Allah. Dirinya pun, diri jasadnya yang zahir pun adalah Allah. Dan dia sudah tidak mengerjakan apapun. Dia sudah melanggar semua syariat yang ditentukan Allah seperti halal haram, sudah tidak ada berlaku lagi.
Apakah orang yang bermakrifat memang seperti itu adanya? Dan bagaimana sikap saya yang menghadapi kakak saya yang berkeyakinan bahwa dirinya adalah Tuhan? Mohon penjelasannya, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah kecuali Allah. Bila masih wujud diri manusianya di hatinya, bila masih merasa hidup diri manusianya di hatinya, bila masih merasa berkuasa diri manusianya di hatinya, maka selamanya manusianya lah yang ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah yang dimaksud kezaliman di sisi Allah, seolah-olah dirinya sudah mengenal Allah hingga meninggalkan seluruh syariat-syariatullah. Karena manusianya gagal paham. Karena merasa jadi Allah, berarti kan masih manusianya yang merasa jadi Allah. Apa bedanya dengan selama ini kita sebelum mengenal Allah? Sama-sama syiriknya. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku jadi Allah. Jadi yang ngaku jadi Allah itu ya Allah sendiri. Ketika manusia sudah tidak merasa mengenal Allah. Bila manusianya masih merasa mengenal Allah, bila manusianya masih merasa berhakikat, bila masih merasa manusianya lah yang bermakrifat, itu bohong. Karena yang merasa masih manusianya, itu hanya angan-angannya sendiri. Jadi yang ngaku jadi Allah, ya Allah sendiri. Jadi yang ngaku sebagai hidup, ya hayatullah sendiri. Tak satu pun manusia bisa ngaku-ngaku Allah kecuali Allah. Jadi bila kita sudah mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah Ta'ala, contohlah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengerjakan syariat-syariatullah yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya, yakni ya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jangan malah meninggalkan itu, berarti masih ada pengakuan bahwa dirinya ngaku-ngaku jadi Allah, merasa dirinya sudah bermakrifat, sudah berhakikat, merasa diri manusianya sudah kenal Allah, padahal di hatinya belum ada Allah. Bila sudah mengenal Allah, bila sudah mengenali bahwa hidup ini Allah, manusianya sudah tidak merasa lagi, manusianya sudah tiada, manusianya sudah gaib. Jadi yang ada hanya Allah, bukan rasa manusianya yang ngaku-ngaku jadi Allah. Inilah yang Anda harus pegang. Jadi ketika masih kita merasa sudah mengenal Allah, itu masih manusia, bukan Allah. Akan tetapi bila nyata Allahnya, bila sudah nyata hayatullah, maka manusia sudah tidak merasa ngaku-ngaku lagi kenal Allah, karena manusianya sudah kembali ke alam ketiadaannya. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala, manusianya sudah gaib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Abah guru, abang, pemaparannya begitu sangat jelas dan mudah dipahami. Semoga
guru yang telah paparkan, insya Allah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam hati dan menjadi Islam secara kafah, yaitu Islam yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya sudah bisa mengerti hakikat wudu itu sendiri. Yang selama ini yang saya tahu adalah wudu secara syariat. Tapi saya sekarang sudah mengerti hakikat wudu itu sendiri. Dan saya senang sekali karena Abah Guru pemaparan begitu jelas. Dipaparkan mulai dari syariat naik menjadi hakikat. Karena jarang sekali guru-guru makrifat bisa menyampaikan seperti itu. Jadi kita sebagai yang awam bisa mengerti, bisa dimengerti dan mudah dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Abah Guru pemaparan begitu sangat jelas. Saya senang sekali karena apa yang disampaikan oleh guru bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti. Saya berterima kasih banyak. Akhirnya bisa dipertemukan dengan guru-guru ilmu hakikat yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin.